kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua pelaksana, yang ketiga sambutan dari pembina Himasikom, yang keempat sambutan dari Kaprodi Sistem Komputer, yang kelima sambutan dari Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang Kampus Serang, dan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Yang keenam sesi foto bersama, yang ketujuh acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Yang kedelapan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Muhammad Yoga, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yoga Al-Kahfi. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Direktur 1, Dr. Juhairi Eskom MM. Yang terhormat kepada Bapak Kaprodi, Bapak Asep Suryadi, Eskom MM, Eskom Mkom. Yang terhormat juga kepada pembina Himasikom, Bapak Rikil Amri, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa sistem komputer yang telah hadir dalam acara webinar ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada acara webinar ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Terima kasih kepada Yoga atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pembina Himasikom kepada Bapak Rikil Amri, SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Wadir 1, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM, dalam hal ini sudah membersamai kami semua walaupun di hari libur, tapi beliau semangat untuk membersamai acara webinar Himasikom. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom, yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan Hima, terima kasih. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Sistem Komputer dan juga narasumber, dalam hal ini Muhammad Rizky Tamim sebagai mahasiswa Sistem Komputer sekaligus pengurus Himasikom, dan peserta webinar pada pagi hari ini yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Bapak. Tiada kata yang layak kami ucapkan kecuali rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara webinar ke-11 Himasikom yang berjudul Ancaman dan Solusi Keamanan pada Software dan Hardware. Baik, yang pertama Bapak sampaikan bahwa kegiatan webinar ini berkelanjutan. Semoga bisa dilanjutkan hal-hal yang baik, terutama di pengurusan Himasikom periode-periode selanjutnya. Karena ini series ke-11 ini bukan hal yang mudah untuk dipertahankan. Dalam setiap bulannya kami
terutama pembimbing Himasikom, selalu membina, membimbing supaya Himasikom tetap aktif, terutama dalam dunia akademik yang berkaitan dengan sistem komputer. Yang keduanya, webinar ini sangat bermanfaat, terutama untuk mahasiswa yang mau mengupload di Sispema untuk menambah poin KHK. Di setiap penyampaian materi, Bapak pasti sampaikan bahwa kegiatan webinar itu bisa menambah poin KHK karena kegiatan yang memang diselenggarakan oleh Himasikom. Walaupun memang poin KHK itu bisa melebihi 100 dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kalau tiap bulan mengikuti webinar, teman-teman mahasiswa yang lainnya juga akan bisa mendapat poin lebih cepat, walaupun memang target 100 poin itu di semester 8. Dan yang terakhir, untuk kegiatan webinar ini Bapak sampaikan nanti aktif tanya jawab, bukan hanya teman-teman mahasiswa mencari sertifikatnya saja, atau menggugurkan kewajiban mengikuti kegiatan webinar hanya untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat adalah bonus, tapi ilmu yang lebih utama. Teman-teman mahasiswa bisa bertukar pikiran, saling berdiskusi, terutama berkaitan dengan software dan hardware. Dan di sini juga ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin yang bisa mengikuti. Dan webinar selanjutnya kita akan hadirkan juga alumni-alumni. Mohon izin Pak Wadir, alumni kita sudah melebihi menjadi 59 terakhir kemarin, angkatan pertama 14, angkatan kedua 18, angkatan ketiga 27. Jadi sudah ada 59 alumni dan insya Allah alumni-alumni ini akan berkontribusi menjadi narasumber webinar. Karena ini saling berkaitan juga dengan tracer studi dan juga bidang kemahasiswaan bahwa alumni itu harus tetap diberdayakan supaya tidak menghilang, tetap menjadi keluarga sistem komputer walaupun memang sudah menjadi alumni. Jadi ke depan alumni-alumni kita berdayakan, bukan tidak berarti nanti narasumber dari mahasiswa dihilangkan. Tetap, kalaupun mungkin ada kapasitas yang berkaitan dengan mahasiswa, narasumber dari mahasiswa akan kita padukan juga. Jadi ada narasumber dari alumni, ada juga narasumber dari mahasiswa. Supaya mahasiswa bergantian bisa berbicara minimal di dunia maya. Lebih baik nanti berbicara di dunia nyatanya agar bisa terbiasa menghadapi sambutan-sambutan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Mungkin itu penyampaian dari Bapak. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan webinar. Tolong disimak diskusinya aktif dan juga apapun yang digali. Di sini ada dosen juga, jangan takut salah. Nanti kalaupun salah akan diluruskan, dibenarkan oleh dosen-dosen sistem komputer. Oke, terima kasih. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rikil Amri, SPD MPD atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kaprodi Sistem Komputer kepada Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Wakil Direktur 1, Alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung ya di seri-seri kemarin pun Pak Wadri 1 selalu membersamai kita terkait dengan kegiatan-kegiatan seminar Hima ini ya. Kita ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf ya Pak Wadri 1 sudah mengganggu waktu liburnya ya di hari Minggu ini, yang tetap selalu support ya walaupun di hari libur tetap memberikan waktu untuk kegiatan-kegiatan ilmiah ini. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen program studi sistem komputer yang sudah hadir di agenda webinar ini, dan juga kemahasiswaan prodi sistem komputer yaitu Pak Rikil Amri yang selalu mengarahkan ya hima-hima untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah ya maupun non ilmiah ya, yang selalu support ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Rikil Amri dan Ibu Sarah ya. Dan saya hormati juga
eh, apa Hima Sistem Komputer yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah ini yang sampai saat ini ada seri ke-11 ya, seri ke-11, serta yang saya hormati seluruh mahasiswa Prodi Sistem Komputer. Terima kasih saya ucapkan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan seri Hima yang ke-11 ya mengenai ancaman tentang ini ya jaringan ya di dunia software dan hardware ya. Dan ini merupakan seri yang terakhir ya di semester genap ini ya. Dan insya Allah ya untuk semester berikutnya kita tetap ya dari Hima juga dan pun dari Prodi kita akan selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah ini bukan hanya terkait dengan seri 11 ini adalah bukan yang terakhir ya, tapi ini adalah seri yang akan terus berkelanjutan terus dan juga kita juga dari semua hima juga ya dari yang terus bisa menyelenggarakan ini kita akan terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan di hari ini ya nanti kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rikil ya mungkin nanti untuk narasumbernya kita akan ditambahkan oleh alumni-alumni kita yang memang sudah kemarin dinyatakan lulus total ada 59 yang lulus ya kita nanti akan kita ikut partisipasikan untuk memberikan pengalaman-pengalamannya bagaimana bisa eh, sebagai contoh lah untuk bisa support juga agar bisa lulus tepat waktu ya dan juga mungkin nanti juga bisa dikolaborasikan ya supaya kegiatan-kegiatan ilmiah ini bukan hanya terkait dengan penyelenggaraannya aja tapi juga bisa menghasilkan ya semacam seperti opini dan sebagainya ya. Ya seperti itu. Nah, eh, dimohon ya untuk seluruh mahasiswa ya karena kegiatan ini sangat penting juga ya bukan hanya terkait dengan hanya KK aja tapi juga di kegiatan-kegiatan ini banyak sekali ilmu yang masih belum kita ketahui apalagi kan memang narasumber kita ini ya memang sedang menggeluti ya ataupun memang sedang bekerja di bidang dunia ini ya jadi gitu pasti ya pengalaman-pengalamannya juga banyak ya yang perlu kalian gali juga ya walaupun nanti ada hal-hal yang memang akan yang perlu ditambahkan nanti juga dari Bapak Ibu dosen akan membantu juga ya dan juga dari Prodi pasti kegiatan-kegiatan ini akan terus kita support terus ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Suryadi Eskom Mkom atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Direktur 1 Universitas Pamulang Kampus Serang sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Juhairi Eskom MM dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajri. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Pak. Pak. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kaprodi Sistem Komputer, Pak Asep Suryadi, Eskom Mkom. Yang sama-sama kita hormati pula Pak Pembimbing Hima Sikom, Pak Rikil Amri. Ini saya panggilnya biasanya Pak Ustadz. Pak Ustadz Rikil Amri yang luar biasa. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi sistem komputer. Kemudian juga teman-teman Hima Sikom, Mas Ketua, para pengurus dan panitia webinar pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta webinar dari program studi sistem komputer. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya ini kalau di tempat saya mah dingin nih pagi-paginya ya karena lagi kemarau. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya mengapresiasi ya nih teman-teman program studi sistem komputer ya, khususnya teman-teman HIMA ya, menyelenggarakan webinar ini udah series yang ke-11 ya. Tadi juga disampaikan ini series yang terakhir di semester ini. Ya, ini luar biasa, banyak sekali, dan ini berkesinambungan ya. Jadi saya kalau mengamati itu hampir di setiap semester, kemudian di setiap bulannya ini mengadakan webinar ini. Ini penting banget ya buat teman-teman. Karena apa namanya, teknologi itu terus berkembang. Ya, saya sering sampaikan apa namanya, teknologi yang tahun lalu, kemudian juga di tahun yang sekarang itu apa namanya sudah sangat berbeda begitu. Artinya terus berkembang ya, apalagi teman-teman menggeluti dunia komputer ya, di sistem komputer ini ya, pastinya ini apa ya, terus belajar. Apalagi juga teman-teman nanti tadi juga disampaikan ya, ada alumni ya, ketika nanti teman-teman juga menjadi alumni nggak selesai sampai di situ ya, karena tadi saya sampaikan teknologi terus berkembang, artinya kita terus belajar, dan ini menjadi latihan buat kita semua, buat teman-teman sekalian dalam rangka mengembangkan diri ya, terus belajar tadi sehingga pengetahuannya, keahliannya terus di-upgrade ya, dan akhirnya nanti bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk dunia industri ya, atau buat teman-teman yang merintis usaha itu buat di usahanya ya, karena tidak menutup kemungkinan ya teman-teman di sistem komputer ini punya usaha sendiri ya, karena sekarang dengan teknologi yang ada di genggaman kita, ada di sekitar kita, ada di dekat kita, kita bisa menginisiasi, kita bisa meng-create ya usaha yang kita bangun ya, khususnya di dunia IT. Dan berikutnya saya ucapkan juga terima kasih Pak Kaprodi, kemudian juga Pak Pembimbing, terus membersamai teman-teman HIMA, mengarahkan dan juga membersamai selalu ya, ini untuk kegiatan-kegiatan positifnya ya, karena memang tadi saya sampaikan kalau komputer itu ya, IT ini terus berkembang. Jadi kalau nggak didukung dengan kegiatan tambahan seperti ini ya, teman-teman yang punya teman-teman mahasiswa yang punya keahlian, punya pengetahuan yang mungkin lebih dulu gitu ya, taunya atau bisanya, nah ini bisa sharing di sini. Juga tadi ditambah teman-teman alumni yang sudah sampai 59, ini luar biasa, saya bangga sekali. Unpam Serang khususnya sistem komputer punya alumni. Nah ini kita bisa kolaborasi ya. Mungkin teman-teman yang alumni sudah berkiprah di luar sana, punya pengalamannya, punya sharingnya. Nah ini terus dikolaborasikan Pak Kaprodi, Pak Pembina ya, buat bisa sharing-sharing di teman-teman Hima Sikom. Dan selanjutnya ya, nih webinar ini diharapkan bisa teman-teman ikuti ya dengan baik, dengan seksama. Kemudian juga nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan ya disampaikan saja, sehingga nanti teman-teman ini jadi ajang teman-teman ya untuk belajar begitu, untuk apa namanya, menambah pengetahuannya, kemudian juga belajar untuk bisa apa namanya, public speaking dan seterusnya. Nah, berikutnya dari pihak kampus ini sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, baik di teman-teman bisa diadakan di kampus atau juga webinar seperti ini lewat online, ini tidak jadi masalah. Yang jelas kami sangat mendukung sekali ya kegiatan seperti ini, apalagi berkesinambungan ya. Banyak kegiatan yang teman buat gitu, teman-teman Hima gitu. Nah ini hanya poker, tapi mungkin ini di jalan bukan cuma program, tapi juga kegiatan yang dilakukan berkesinambungan begitu, dan saya berusaha untuk bisa membersamai ketika saya nggak bentrok waktunya ya. Nah, kalau bentrok biasanya kemarin beberapa pertemuan saya absen tuh karena mohon maaf saya lagi di jalan atau juga pas bentrok. Tapi kalau pas saya lagi ada waktunya senggang ya, saya pasti akan berusaha untuk menyempatkan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semangat buat teman-teman. Semoga Gus mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dan menjadi amal jariah. Ini terima kasih juga buat pembicara pada pagi hari ini ya. Ini teman dari mahasiswa ya, Mas M. Rizky Tamim ya. Nih, mohon nanti sharing-sharing ilmunya buat teman-teman yang lain. Kemudian saya titip pesan nih, eh jangan hanya jadi apa ya, jadi pengguna teknologi ya. Jadi saya ulangi, jangan hanya jadi pengguna teknologi, tapi yuk kita coba untuk menjadi pencipta, menjadi solusi untuk teknologi yang ada saat ini. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar The Series 11 dengan tema ancaman dan solusi keamanan pada software dan hardware saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Juhairi Eskom MM atas sambutan sekaligus pembuka acara. Acara yang keenam yaitu sesi foto bersama, dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Oke, izin ya Kak Fajri. Iya. Untuk seluruh peserta boleh menghidupkan kameranya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Fajri udah. Kini tibalah pada acara inti yaitu penyampaian materi webinar yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Deolopa dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Dela Papliani, biasa dipanggil Dea. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapat kehormatan untuk bertugas sebagai moderator yang akan memandu dan mendampingi jalannya webinar ini dari awal hingga akhir acara. Saya berharap kegiatan yang kita ikuti pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, interaktif, serta memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Muhammad Rizky Tamim. Beliau merupakan narasumber yang memiliki keahlian dan fokus di bidang sistem komputer serta keamanan sistem. Nah, teman-teman, tadi ada pesan nih dari narasumber kita bahwa pada materi kali ini akan ada sesi permainan. Oleh karena itu, mohon untuk dapat menyimak acara Zoom ini hingga selesai. Silakan persiapkan perangkat laptop maupun handphone masing-masing. Kepada Kak Muhammad Rizky Tamim, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen dulu ya. Oke, boleh diinfo? Udah muncul belum share screen saya? Udah. Oke, sip. Terima kasih. Jadi pertama-tama salam kenal dulu semuanya. Buat bulu yang belum kenal, salam kenal, nama saya ada di sebelah sini. Muhammad Rizky Tamim, tapi biasanya saya dipanggilnya Tamim ya. Jadi saya juga mahasiswa di sini, Unpam Serang, Prodi Sistem Komputer, dan kebetulan juga saya bekerja di bidang yang relevan dengan yang akan kita bahas kali ini, yaitu ngomongin soal keamanan software dan juga hardware gitu, dan solusi dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau di webinar-webinar sebelumnya kan juga sebelumnya saya juga pernah bawain ngomongin soal security-nya juga, atau kalau kita familiar dengan cyber security ya gitu. Kalau kita ngomongin cyber security itu ada banyak banget yang bisa kita breakdown, kita bahas lebih detailnya lagi, spesifiknya seperti apa. Nah sekarang kita ngomonginnya tuh di sisi software dan juga hardware-nya, atau di sistem sebuah komputer itu bekerja gitu. Nah makanya kenapa kita akan coba lihat attack surface dari level microarsitektur di sini sampai layer
kode aplikasi gitu bagi teman-teman yang suka bikin aplikasi atau ngoprek-ngoprek website gitu ya, bikin website. Nah, itu akan sangat relevan gitu ya dengan materi yang akan coba saya bawain. Oke, saya awali dengan pertanyaan, mana dulu nih yang lebih rentan dari sisi keamanannya, apakah hardware dulu atau software dulu gitu ya teman-teman. Karena software dan hardware kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Ada software, udah pasti ada hardware ya, dan sebaliknya. Nah, makanya saya bagi jadi kurang lebih 4 bagian atau 4 bab, 4 part di slide ini. Part yang pertama itu ngomongin soal overview-nya dulu, atau ngomongin soal gimana sebuah security itu jadi sebuah solusi pada sebuah software dan hardware. Padahal dulu tuh kan belum ada namanya cyber security solution. Tapi kok kenapa sekarang bisa ada jadi solusi gitu ya. Atau kalian tertarik dengan bidang-bidang ini juga itu bisa jadi sebuah jenjang karir ke depannya. Nah, yang pertama ngomongin soal overview threat landscape ya. Kalau misalkan di dunia security itu kalian akan sangat sering bertemu dengan istilah virus gitu, threat atau malware atau ransomware gitu kalau ada yang pernah dengar. Nah, itu adalah sebuah virus sebagaimana virus di dunia nyata menginfeksi sebuah jaringan di tubuh kita gitu ya sampai level otak. Sama begitu dengan komputer, teman-teman. Mereka juga punya jaringannya, punya pembuluh darahnya juga gitu. Atau kalau di sini saya bagi jadi 4 bagian di dalam sebuah sistem komputer. Bagian yang pertama atau layering yang pertama itu di layer aplikasi. Aplikasi yang kita pakai sekarang, contohnya ada ya Zoom meeting yang kita pakai sekarang, atau ada Chrome, ada Firefox, ada browser atau ada game yang teman-teman mainin. Itu adalah aplikasi yang biasa kita sebut atau kita pakai. Lalu juga di layer kedua itu ada OS, teman-teman, operating system. Pastinya kita belajar, ada mata kuliah ya, ngebahas soal sistem operasi, yang kalau kita pakai sekarang itu biasanya yang paling rame adalah Windows. Atau kalau teman-teman suka ngoprek, itu akan familiar dengan Linux. Atau kalau misalkan teman-teman itu punya duit yang lebih gitu ya, biasanya belinya adalah Mac OS atau MacBook gitu. Nah, selanjutnya ada layer yang ketiga. Ini lebih ke arah hardware-nya, yaitu kalau di sini saya sebutnya sebagai microarchitecture, yang dimana ini di layer hardware kita nggak bisa lihat secara bentuk laptopnya gitu kan, itu kan harus kita bongkar dulu gitu. Atau kalau kita punya komputer harus dibongkar juga. Nah, itu yang kita katakan sebagai microarchitecture gitu. Atau kalau di sini penjelasannya ada DRAM gitu ya. Lalu juga yang terakhir itu layer yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, yaitu layer fisik gitu ya. Ya sebagai namanya yaitu fisik. Ada mouse, ada keyboard yang biasa kita buat ngetik, ada touchpad buat kita gerakin kursor. Nah, itu di layer fisikal, teman-teman. Nah, keempat layer ini akan berhubungan dengan slide saya di selanjutnya, karena di setiap layer itu punya solusi atau ancaman dari sisi keamanan jaringannya atau dari sisi keamanan hardware dan software, teman-teman. Kenapa kok bisa ya di setiap layer tuh kok ada layering keamanannya gitu atau security-nya di sisi cybernya. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada kasus-kasus atau ada insiden kena hack, ada satu perusahaan kena hack gitu kan, diancam suruh bayar sekian juta dolar atau dibayar pakai kripto, pakai Bitcoin dulu ya lagi rame. Nah, itu adalah salah satu cara hacker atau pertas untuk melakukan yang namanya exfiltration, teman-teman. Atau gimana supaya datanya itu bisa dijual ke entah ke siapa yang beli gitu. Mungkin ke kompetitor, ke pemerintah sebelah gitu kan yang lagi perang dingin misalnya. Nah, itu bisa sekali. Banyak alasan kenapa ada hacker yang sampai ngebela-belain mereka spend jutaan dolar untuk meretas sebuah perusahaan. Nah, gimana cara ngeretasnya? Ya salah satunya kita harus ngeliat dulu nih layering atau threat landscape yang ada di suatu sistem atau suatu perusahaan. Nah, yang pertama saya mau ngomongin soal study case ya. Di sisi hardware, single point of failure-nya dia ada di mana? Kalau misalkan kita ngelihat solusi
security itu yang paling gampang ya, yang ditemukan di semua perusahaan, mau yang kecil, mau yang besar, mau bahkan level UMKM gitu. Itu mereka biasanya menerapkan sistem jaringan kan di dalamnya. Atau WiFi lah, kita kenal WiFi ya, kita connect di laptop pakai HP, connect ke WiFi atau WiFi gitu. Kalau kita sering menyebut ya. Nah, ketika kita connect ke WiFi, pastinya nggak semena-mena langsung connect. Ada layer proteksinya, kita masukin password. Nanti ketika kita masukin password, apakah passwordnya benar? Kalau passwordnya salah, bisa kita teriak, kok ini passwordnya salah gitu. Nah, itu salah satu dari layering security gitu di sisi jaringan. Nah, tapi kalau di perusahaan, teman-teman, itu proteksinya bukan cuma password, tapi ada istilah namanya firewall gitu. Ini kalau diterjemahin jadinya tembok api. Bukan tembok api secara harfiah, tapi yang dimaksud adalah pertahanan pertama sebuah jaringan itu adalah firewall di dunia sistem komputer gitu. Dan yang kedua, yang paling sering kita jumpai yaitu namanya antivirus. Atau lagi-lagi kalau kita analogikan di manusia, antivirus itu adalah vaksin gitu, atau ya yang saat pandemi kemarin gitu kan, yaitu antivirus gitu sebutannya vaksinnya. Sama seperti komputer juga, itu juga kita juga butuh antivirus gitu di dalam komputer supaya nggak kena virus. Nah, tapi ini kasus nyatanya ya di tahun 2000-an itu lagi rame banget yang namanya hacking menggunakan USB atau flash disk. Bagi kalian yang belum tahu flash disk gitu, belum pernah pakai flash disk, ini gambarnya ada di sini teman-teman. Dia benda kecil, sangat kecil sekali, bentuknya USB gitu, yang dicolok ke dalam laptop atau komputer, yang biasanya untuk tempat penyimpanan buat sharing folder, sharing file, sharing PPT gitu kan antar komputer, itu pakai flash disk. Nah, lewat flash disk itu sebenarnya kita bisa jadi hacker loh, gitu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, dulu itu ada kejadian yang namanya bad USB atau Stuxnet, yang dimana ini adalah cara hacker untuk bisa masukin virus lewat flash disk. Gimana caranya? Kok bisa gitu ya? Jadi sesimpel dari microcontroller, katakanlah Arduino atau ada Raspberry, diprogram di dalam chipnya, di dalam flash disknya itu diprogram supaya ketika dicolok ke dalam laptop, itu dia virusnya langsung jalan. Di copy paste virusnya ke dalam laptop, jalan langsung virusnya. Gitu. Jalannya seperti apa nanti kita bahas nanti di slide selanjutnya gitu ya. Nah, dari case ini kita ngomongin di level fisik pastinya, dan juga di level microarchitecture karena kita ngomongin soal PC-nya atau laptopnya, lalu juga di level di level OS. Karena kalau nggak ada Windows, nggak ada Linux, flash disk-nya nggak akan bisa kebaca gitu. Jadi ada tiga layer yang tertarik di sini gitu. Jadi sebuah case study. Nah, gimana cara kerja di belakangnya? Pastinya saya nggak akan kasih tahu gimana teknisnya gitu ya, karena itu ada NDA-nya. Nah, saya akan jelaskan lebih ke arah high level-nya atau gambaran kecilnya lah. Di sini saya bagi jadi 4 bagian. Pertama itu pastinya kita colok dulu nih USB flash disk-nya ke dalam laptop atau ke dalam targetnya. Nah, setelah itu dari microcontroller yang udah kita program, dia akan ngebaca, oh ini adalah laptop korban, dan akan menyamar jadi sebuah HID, teman-teman. Kalau belum ada yang tahu HID itu kayak keyboard, speaker, Bluetooth adapter yang kecil juga, atau atau dongle WiFi. Kalau teman-teman zaman dulu punya PC yang jadul, itu butuh dongle WiFi itu dicolok ke dalam PC-nya. Nah, dia akan menyamar menjadi sebuah HID, bukan sebuah flash disk gitu. Nah, lalu di dalam sebuah flash disk itu akan dijalankan sebuah program atau virus. Biasanya itu injection mengenai otomatisasi. Bisa jadi otomatisasi untuk ngerunning virusnya atau ngerunning yang namanya keystroke. Jadi nanti laptop teman-teman akan tiba-tiba ngebuka CMD sendiri, ngebuka aplikasi sendiri, nge-install aplikasi sendiri. Kayak magic gitu ya. Tiba-tiba jalan sendiri itu laptop gitu tanpa kita sentuh. Nah, setelah itu baru tuh si hacker atau USB-nya melakukan eksekusi. Bisa jadi nginstal virus, bisa jadi nginstal backdoor,
Anyway, kalau belum ada yang tahu backdoor itu sebuah aplikasi yang memata-matai laptop atau sistem yang kita punya gitu, mau PC, komputer, server. Dia biasanya bentuknya script. Nah, lalu dari situ barulah sebuah device istilahnya terkompromise gitu, atau terambil alih oleh hacker itu, atau hijack istilahnya. Nah, itu adalah flow bagaimana hacker itu bisa masuk ke dalam sebuah sistem, teman-teman. Nah, itu adalah di layer yang hardware. Nah, gimana kalau misalkan di layer yang microarsitektur? Karena ini ngomongin microarsitektur, which is hardware. Hardware kita ngomongin chip yang sangat kecil sekali, transistor gitu ya. Nah, di sini saya bagi dua jenis aja karena terlalu banyak kalau misalkan disebutin semuanya. Bisa jadi 4 SKS gitu. Sebagai jadwal, yang pertama adalah CPU. Ya, kita semua tahu lah CPU fungsinya buat apa ya, prosesor. Fungsinya untuk mengeksekusi semua perintah yang diperintahkan oleh kita gitu. Kita suruh buka Excel, buka tuh Excel, CPU yang merintahin. Kita suruh buku game, suruh buka game, kebukalah tuh game gitu. Nah, fungsinya seperti itulah kurang lebih gambaran besar secara gampang. Lalu yang kedua itu ada RAM. Tapi kenapa di sini ditulisnya ada depannya D, di RAM gitu. Jadi sebenarnya kata yang benar itu sebetulnya di RAM, teman-teman, secara teknis. Karena RAM-nya itu kan diambil dari random access memorinya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, intinya di situ adalah sebenarnya dari RAM itu bisa jadi ada semacam apa ya, kebocoran bit flip gitu lah ya, secara teknis. Jadi virus itu jalannya akan ada di RAM. Padahal kalau kita ngomongin soal layer bikin aplikasi atau bikin sebuah program, itu nggak bisa jalannya di RAM. Itu jalannya biasanya kita simpen dulu di hard disk, kita simpen di memori internal laptop, PC, baru kita jalanin, di-compile, baru dia akan masuk ke dalam sebuah RAM gitu, random access memory. Tapi virus itu bisa jalannya di RAM. Gimana cara kerjanya? Nah, itu hacker doang yang tahu, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, lalu layer yang selanjutnya ada di hardware defense, tapi ini lebih ke arah gimana caranya kita mengamankan sebuah hardware gitu ya. Lagi-lagi solusi yang kita akan coba propose atau yang kita bahas. Kalau di layer hardware, solusi yang saat ini diterapkan oleh banyak-banyak perusahaan yang kita pakai produk-produknya, yaitu salah satunya Microsoft, yaitu Windows. Mereka itu punya namanya TPM. TPM, kalau misalkan ada yang pernah install ulang Windows, ada yang pernah keblok sama TPM, gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memblokir atau cara preventif lah, supaya virus itu nggak bisa masuk. Salah satunya dari level hardware, yaitu TPM. Dan juga ada yang namanya secure boot. Gitu. Ya, simpelnya adalah ketika kita nyalain laptop gitu, kita pencet tombol power, itu kan nanti akan muncul mereknya tuh. Mereknya katakanlah Asus atau Dell atau ada Lenovo, ThinkPad gitu ya. Muncul tuh logo. Nah, nanti setelah itu loading lagi, nanti muncul logo Windows. Nah, itu adalah istilahnya booting kan, teman-teman. Nah, ketika booting, kalau ada virusnya, biasanya virusnya tuh juga ikut bangun. Kita nyalain laptopnya, sekaligus nyalain virusnya secara nggak langsung. Padahal kan kita nggak pingin virusnya ada. Atau nggak, secara nggak langsung kita nggak mau virusnya itu jalan otomatis ketika kita nyalain laptopnya. Nah, makanya hadirlah fitur yang namanya secure boot gitu. Tapi itu ada di level hardware dan kita nggak bisa otak-atik. Secara konfigurasinya hanya bisa kita nyalain secure bootnya atau kita matiin secure bootnya. Pastinya harusnya dinyalain ya, teman-teman, karena solusinya ya untuk mengamankan sistem gitu, harusnya dinyalain. Oke. Lalu selanjutnya di cara yang kedua itu bisa menggunakan yang namanya device control policy. Device control policy itu seperti apa? Mungkin kita akan kurang familiar ya kalau misalkan kita ngomonginnya cuma satu laptop yang kita pakai sehari-hari buat belajar atau buat kita kerja freelance gitu. Tapi di perusahaan-perusahaan besar, mereka itu biasanya menggunakan standarisasi laptopnya supaya nggak boleh ada device-device sembarangan yang boleh akses laptopnya. Contoh, ada beberapa perusahaan yang nggak ngebolehin file sharing atau transfer file itu menggunakan flash disk. Jadi flash disknya yang diblok. Ketika teman-teman colok flash disk, itu laptopnya nggak akan bisa ngebaca.
nggak bisa ngebaca, nggak bisa copy paste, nggak bisa ngedeteksi adanya flash disk yang dicolok ke dalam. Nah, itu adalah langkah preventifnya atau cara kita ngedefense supaya nggak ada virus yang bisa jalan lah di dalam flash disk. Nah, itu sebutannya device control. Salah satunya adalah memblok USB device atau USB flash disk. Lalu yang ketiga itu ada lagi istilah namanya hardware encryption. Ini apa lagi gitu? Enkripsi. Kalau misalkan ada yang tahu gitu ya, enkripsi, kita semua pasti pakai WhatsApp gitu ya. Nah, di WhatsApp tuh kan suka ada istilah chat ini telah terenkripsi end to end gitu ya. Nah, itu maksudnya apa ya? Maksudnya Meta atau perusahaan Meta atau Mark Zuckerberg yang bikin WhatsApp gitu, itu nggak bisa ngelihat chat kita teman-teman. Di chat kita chattingan sama bestie gitu, sama dosen atau sama siapapun, mereka nggak akan bisa ngelihat chat kita satu huruf pun. Karena apa? Itu enkripsi end to end. Enkripsi secara kita ngirim chatnya, enkripsi secara servernya itu connect ke server lain untuk ngirim chatnya ke teman kalian gitu. Sesuai apa yang kalian chat. Nah, itu mereka nggak akan bisa lihat teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari enkripsi. Nah, enkripsi itu bukan cuma ada di WhatsApp, tapi ada di hardware juga. Contohnya seperti apa? Ya contohnya adalah seperti teman-teman punya laptop, ada istilah namanya BitLocker, itu adalah enkripsinya punyanya Windows. Kalau teman-teman kalian nyalain enkripsi BitLocker, terus laptopnya dicuri gitu ya, terus penyimpanan laptopnya itu dicopot, ditaruh di laptop lain gitu kan, supaya bisa dia nyolong data-datanya. Karena kan dia nggak tahu passwordnya kan, kalau laptop kalian di password gitu. Kalau misalkan di password kan dia nggak bisa masuk tuh ke dalam Windows-nya buat apa namanya, buat nyuri datanya, buat copy paste datanya. Diakalin lah, dibongkar laptopnya, diambil hard disknya atau SSD-nya, dicolok ke laptop lain. Harapannya adalah kebaca kan di laptop lain. Nah, tapi dengan ada enkripsi itu nggak bisa gitu. Solusinya kayak gitu teman, pakai namanya encryption. Banyaklah modelnya encryption, itu ada BitLocker, ada aplikasi third party yang selain dari Windows gitu kan, kayak VeraCrypt, ada pakai 7zip, ada WinRAR, macam-macam lah buat enkripsi. Salah satu caranya seperti itu atau solusinya. Itu di level hardware ya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh di drafting dulu aja, diketik gitu ya di chat, kolom chat di Zoom gitu. Nanti kita tampung dulu, baru nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab teman-teman. Sama satu lagi, jangan lupa ada sesi kita main game ya. Main gamenya apa? Stay tune ya. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke part 3 ya, yaitu security di sisi software. Oke. Selain hardware, ada juga security software. Apa sih yang diamanin gitu dari sisi software? Sejauh ini saya pakai WhatsApp, sejauh ini saya main game, sejauh ini saya browsingan, nggak pernah tuh kena virus gitu kan. Saya download aplikasi bajakan, nggak pernah tuh kena virus. Alhamdulillah, kalau belum kena. Jangan sampai kena teman-teman. Jadi, kalau dari sisi software ya teman-teman, itu lagi-lagi kita ngomongin virus ya. Software itu bisa loh disisipi virus. Gimana caranya? Biasanya sih kalau misalkan belum pernah kena, nggak akan percaya ya. Tapi saya sendiri jujur saya pernah kena, meskipun saya orang yang bergulut di bidang cyber, saya juga pernah kena teman-teman gitu. Karena saya juga manusia, nggak luput dari kesalahan. Kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya human error gitu kan, di bidang manufaktur atau dimanapun juga ada istilah human error. Sama seperti di sistem komputer juga ada human error. Misalkan kalian terima SMS OTP gitu ya, atau terima verifikasi email, terus kalian ditelepon, kepada Bapak Muhammad Rizky Tamim, selamat Anda mendapatkan undian motor NMAX gitu misalnya ya. Wah, senang dong gitu kan. Tapi untuk administrasi harap mengisi form berikut ini. Form yang pertama adalah nomor KTP lah, terus nomor email lah, nomor rekening. Kayak agak berlebihan ya kalau nomor rekening. Nomor verifikasi lah dari yang kami kirim di email atau OTP. Nah, terus karena kalian excited banget, akhirnya kena deh jebakannya gitu kan. Kalian kasih tahu tuh OTP-nya. Akhirnya ya udah kehack jadinya. Rekeningnya ditarik, duitnya habis gitu jadinya. Nah, di software pun bisa teman-teman gitu. Lagi-lagi saya coba tarik sejarah ya dulu. Ada kasus lagi yang namanya adalah Log4Shell. Ini adalah virus yang kategorinya adalah zero day exploit. Apa tuh bang gitu, zero day exploit? Jadi zero day exploit itu adalah serangan yang tidak diduga-duga. Atau kalau misalkan bahasa gampangnya, musibah tuh nggak ada yang tahu ya.
Nah, simpelnya seperti itulah bahasa gampangnya ya. Nah, itu zero day exploit namanya. Kalian lagi nggak ngapa-ngapain, nggak lagi pakai aplikasi bajakan, lagi leha-leha, lagi pilates gitu. Tiba-tiba saldo rekeningnya kepotong tiba-tiba. Nah, itu namanya zero day, teman-teman. Zero day attack atau exploit. Nah, dulu itu ada zero day-nya namanya Log4Shell. Dia adalah virus yang nyerang dari sisi library. Library kalau teman-teman yang suka bikin aplikasi, bikin website, pasti suka pakai yang namanya library ya. Itu buat tools gitu. Nah, library ini ada yang public, ada yang private. Ada yang bikin sendiri, ada yang kita nyolong gitu dari orang lain atau pakai yang bajakan. Nah, itu juga bahaya teman-teman gitu kan, karena kita nggak tahu yang bikin library itu sebenarnya dia orang baik atau orang jahat yang ngasih hadiah di dalam library-nya. Nah, di library Log4Shell ini dia ngasih sebuah namanya Remote Code Execution atau RCE gitu. RCE ini apa? Secara teknis dia akan mengeksekusi kode untuk bisa nge-compromise sebuah sistem gitu ya. Seperti apa di belakang atau cara kerjanya itu sangat kompleks sekali, tapi intinya dari sini teknik ini itu bisa menjadi sebuah exploitation dari sisi software ketika teman-teman bikin aplikasi atau bikin website. Jadi hati-hati kalau misalkan make sesuatu yang gratis gitu ya. Sesuatu yang gratis itu patut dicurigai. Biasanya kalau nggak ada iklannya ada virusnya gitu. Nah, cara kerjanya secara gambaran besar atau gambaran kecil lah kayak gini. Namanya adalah buffer overflow attack flow gitu. Agak belibet ya, tapi nggak apa-apa. Ada 4 flow di sini. Yang pertama, cara kerjanya itu si hackernya ini akan ngirim data yang banyak banget. Atau kalau ada yang pernah dengar DDoS, DDoS, Denial of Service, dia akan ngirim banyak banget data supaya sistemnya itu nge-lag gitu, supaya sistemnya itu nggak kuat buat nerima data atau nampung data gitu kan. Kalau misalkan masih belum ada yang dapat gambaran, kalian punya handphone kalian berapa penyimpanannya? 128 GB, 256, atau masih ada yang pakai 16 GB, J2 Prime gitu. Ketika kalian install aplikasi, kalian install game, nah pastinya akan penuh kan. Nah, sama seperti ketika kita bikin aplikasi. Ketika bikin website dan banyak yang akses, nah itu kan banyak tuh input data yang masuk ke dalam sessionnya atau datanya. Nah, itu akan jadi sebuah buffer yang dimana memorinya itu akan numpuk gitu teman-teman, atau nge-stacking. Numpuk, jadi akhirnya adalah dia overflow gitu, atau over capacity. Datanya meluap, tumpah-tumpah gitu si buffernya. Akhirnya itu bisa ngerusak si EBP sama EIP-nya atau return address-nya. Itu kalau teman-teman yang sering bikin website atau bikin aplikasi harusnya sangat familiar lah dengan istilah-istilah ini. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya intinya tujuannya supaya si memorinya ini penuh, akhirnya si EIP-nya itu atau instruction pointer-nya itu diganti sama atau dibelokin ke alamat yang ditujuin oleh si hackernya gitu. Jadi supaya kalau misalkan ada yang akses website, ada yang akses aplikasi, bukannya kekirim ke yang bikin aplikasinya, tapi kekirimnya ke hacker. Misalkan bikin aplikasi yang ada login page-nya adalah masukin username password. Nah, username passwordnya bukan kekirim database, tapi kekirimnya ke hacker. Jadi hacker tahu password sama username kalian apa. Kurang lebih seperti itulah gambaran besarnya. Nah, lalu juga di situ jadi sebuah apa ya namanya ya? Supply chain lah, supply chain di sisi software. Makanya library yang open source gitu ya, yang populer kayak NPM kan pasti kita sering pakai lah. NPM kalau bikin aplikasi gitu ya, atau developer update atau download atau put atau nge-pull, nge-get gitu ya dari repository. Nah, itu biasanya malware-nya akan atau virusnya akan otomatis ke-install karena dia sudah disisipi oleh malware si library-nya itu. Makanya hati-hati kalau misalkan pakai sesuatu yang gratis gitu. Lalu dari situ harapannya adalah salah satu cara taktiknya lagi itu dari human error yang seperti saya jelaskan tadi, mencoba cari kesalahan dari kita sendiri gitu kan. Meskipun kita udah aware gitu kan, kita udah diedukasi nggak boleh sembarangan ngasih verifikasi, nggak boleh sembarangan ngasih password, tetap aja human error tuh pasti akan ada kayak gitu.
Nah, gimana solusinya untuk mengatasi hal-hal tadi ya, serangan-serangan tadi? Lagi-lagi saya bagi jadi 4, yaitu ada yang namanya ASLR. Ini sedikit teknis ya teman-teman. Lagi-lagi developer bikin aplikasi. Ini fungsinya supaya buffernya itu nggak gampang dieksploitasi. Jadi alokasi memorinya itu lebih seamless, lebih. Jadi kalau misalkan ada percobaan input data yang berlebihan gitu, nanti akan dilihat ini kok aneh gitu, di jam yang sama, di waktu yang sama, kok banyak banget request. Kan nggak mungkin manusia itu punya 10 HP, 10 HP-nya kita masukin data bareng-bareng, kan agak mustahil gitu. Nah makanya itu di learning dan jadiin sebuah solusi ASLR namanya. Supaya yang mencurigakan tadi input data yang sangat banyak itu dicurigakan jadi sebuah serangan. Lalu di sisi apa namanya, ketika datanya dieksekusi, nah itu bisa di-prevent pakai yang namanya NXBit. Teman-teman bisa googling aja NXBit itu apa atau DEP itu apa. Jadi intinya lagi-lagi untuk nge-prevent shell code itu bisa dieksekusi. Kalau teman-teman belum ada yang tahu shell code itu adalah ya sesuai namanya kode untuk kita bisa mengeksekusi sebuah script gitu, sebuah compiler gitu kan. Jadi intinya adalah misalkan hacker udah dapat username password kalian, otomatis bisa masuk, bisa login dong ke dalam aplikasi backend-nya. Nah, pastinya untuk bisa kita melakukan perubahan di dalam aplikasi butuh yang namanya permission atau butuh yang namanya eksekusi, kayak misalkan running apa gitu ya, CD apa gitu kan misalkan di CMD. Nah, itu shell code-nya. Nah, itu bisa kita cegah pakai DEP, Data Execution Prevention. Lalu juga di level codingannya gitu ya. Pastinya kalau bikin aplikasi kita harus ngoding, nggak mungkin nggak ngoding. Ada sih yang pakai AI langsung copy paste, tapi kan tetap ngoding ya itu ya jatuhnya. Atau vibe coding lah. Bahasa kerennya vibe coding. Intinya copy paste dari AI gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman dikasih solusi namanya Sasti Dasti. Kayaknya belum pernah ada yang denger ya Sasti Dasti, karena saya Sasti Dasti pun itu baru tahu ketika ada teman saya yang bikin aplikasi, dia juga pakai namanya Sasti Dasti. Itu apa sih sebenarnya Sasti Dasti? Itu adalah solusi atau alat atau tools di dunia cyber ketika bikin aplikasi, teman-teman. Jadi ketika kita bikin aplikasi kan kita ngoding tuh, kita impor sesuatu, impor library, kita testing, kita compile, kita pull, kita push, dan lain sebagainya. Nah, semua hal yang kita lakukan itu atau codingannya itu nanti akan di-scan, akan dicek apakah mengandung malware, apakah yang kita import, yang kita kopas itu mencurigakan atau enggak. Nah, itu pakai tools yang namanya Sasti Dasti. Jadi security-nya itu di level codingannya, bukan di level aplikasi yang udah jadi, di level codingannya gitu. Lalu yang terakhir ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah kitanya aja sih, untuk aware, untuk kita harus lebih waspada kalau bahasa pemrograman yang kita pakai itu sebenarnya juga punya celahnya, teman-teman. Salah satu contohnya itu kayak C sama C++. Itu ada vulnerability atau ada celah gitu ya. Jujur ada banyak banget vulnerability-nya, nggak mungkin saya sebutin satu-satu di sini. Nah, itu bisa kita coba alternatifnya ya pakai bahasa pemrograman yang lain gitu. Bisa pakai Rust gitu ya. Karena di C sama C++ ya, programming language-nya itu ada bug namanya memory safety. Sekarang harusnya sih udah nggak ada bug yang seperti tersebut, udah di fix sama vendornya. Tapi lagi-lagi kita nggak akan pernah tahu kapan kapan kecelakaan akan datang gitu ya. Musibah nggak akan ada yang pernah tahu gitu ya. Jadi kita coba buat se-aware mungkin, sewaspada mungkin. Gitu untuk solusi dari sisi software. Nah, setelah kita udah tahu nih solusinya seperti apa, nah kita coba ngelihat dari kacamata hacker. Bagaimana sebuah hacker tuh bisa masuk dari sisi software. Nah, flow-nya tuh kayak gini. Kalau kita lihat tadi ya, dari hardware, dari software, juga dari sisi human-nya. Kalau misalnya kita jahit satu persatu, itu sebenarnya bisa jadi sebuah cara atau taktik hacker tuh buat nyerang gitu. Nah, lagi-lagi saya bagi jadi 4 biar simple. Pertama dari segi fisikalnya, atau ya contoh USB-nya dimasukin virus,
kita colok ke laptop, berhasil tembus gitu, virusnya jalan. Nah dari situ virusnya akan ngelihat nih, oh ini orang pakai aplikasi apa, oh ini orang datanya apa, oh ini orang pakai browser apa, oh ternyata ini orang naruh password di Notepad gitu. Mungkin teman-teman ada yang naruh password di Notepad biar nggak lupa gitu ya. Jangan ya, itu bahaya gitu. Nah setelah dia tahu passwordnya, baru deh di hijack atau ya dicobain lah loginnya pakai password itu gitu kan. Nah setelah masuk login gitu ya, misalkan udah tahu password dari laptopnya atau tahu password dari akun Gmail, akun YouTube, akun MyUnpam gitu. Nah nanti akan di take over akun kalian. Tiba-tiba ada notif nih, seseorang telah masuk ke akun Anda tidak dikenali gitu kan, pakai OS apa, jam berapa, tiba-tiba dari Turki gitu kan. Nah itu kan mencurigakan sekali. Nah itu di take over, berarti akun kalian udah dibajak gitu kan. Berarti mereka udah kurang lebih ngelangkahin tiga step tadi gitu kan. 1 tembus, 2 tembus, 3 tembus sampai ke 4, yaitu akun kalian berhasil dibajak. Setelah dibajak, ya suka-suka hackernya mau ngapain? Mau ganti password kayak, mau dijual akun kalian. Atau kalau kalian seleb, ya dijual akunnya gitu kan, atau dihapus si sosial medianya gitu, atau dijadiin sebuah aplikasi ilegal yang ada petir-petirnya itu. Nah, itu juga bisa. Ya tergantung hackernya lah, dia motivasinya apa gitu. Karena seru sih jujur kalau misalkan jadi hacking ya, dan kita berhasil masuk ke dalam sistem dan dia nggak nyadar, kita bisa ngobrak-ngabrik isinya gitu. Nah lalu dari situ teman-teman, ini kita udah di penghujung acara dari sisi presentasinya. Dari semua itu sebenarnya solusinya apa sih yang bisa kita terapin gitu ya dari sisi manusianya gitu. Pastinya kita harus menerapkan layer protection. Layer protection itu maksudnya apa? Jadi kita punya laptop. Oke, laptop kita ada OS-nya. Kita install aplikasi. Ya sebisa mungkin jangan pakai aplikasi bajakan. Jangan pakai sesuatu yang gratisan gitu ya. Kalau bisa sih berbayar. Nggak apa-apa yang gratis tapi yang trusted gitu, yang vendor-vendor terkenal. Jangan yang aneh-aneh, yang namanya aneh gitu dari Chinese gitu misalkan suka aksennya kan aneh terus diinstal gitu kan. Nah itu jangan teman-teman, yang mencurigakan tuh jangan. Makanya kenapa security itu nggak ngomongin soal antivirus, nggak ngomongin soal ini kamu nih yang nggak aware gitu ya. Kok ada orang minta OTP dikasih gitu kan. Enggak teman-teman, ada banyak layer proteksinya. Sekelas perusahaan besar aja, sekelas banyak lah yang ada banking dan sebagainya, itu masih ada yang kena secara human error gitu. Lalu, nah ini juga berhubungan sama yang namanya kepercayaan ya, trust gitu. Zero trust architecture, ini istilah apa lagi gitu. Sebenarnya ini istilah di dunia cyber, yang namanya adalah zero trust. Jadi banyak vendor cyber security yang menerapkan konsep zero trust. Maksudnya apa? Sesuai tagline-nya yaitu never trust, always verify. Ini apalagi bang gitu. Jadi kita akan menganggap laptop saya, teman-teman kalian, laptop teman-teman kalian, teman kalian di sebelah, itu hacker gitu, itu peretas. Jadi nggak ada yang bisa dipercaya. Kita akan menganggap semuanya adalah hacker. Kenapa kita mengasumsikan seperti itu? Karena kacamata dari sisi security itu bukan dari kacamata hackernya, tapi dari kacamata non-hacker bahkan. Contoh misalkan, kalian punya laptop, kalian kerja, atau kalian jadi pengurus lah di suatu organisasi, megang finance gitu ya, megang uang kas dan sebagainya. Kalian taruh tuh di Dana gitu, atau di banking. Dan passwordnya kalian taruh di laptop gitu kan, beserta nomor-nomor rekeningnya. Nah, kan bisa aja kan, kalau misalkan hackernya udah tembus ke dalam sistem atau teman kalian iseng, oh ternyata ini orang naruh passwordnya di sini nih m-bankingnya. Nah itu kan berarti kan teman kalian jadi hacker gitu kan. Nah makanya kita menerapkan namanya konsep zero trust gitu. Kita nggak percaya sama siapapun. Bahkan laptop yang kita pakai sekarang tuh juga bisa jadi udah disisipi virus dan nggak akan pernah tahu kapan meledaknya atau kapan virusnya itu akan jalan. Biasanya seperti itu kasus-kasus yang besar ya. Kayak yang tadi sempat saya jelasin tadi ya. Oke, nah itu kita ngomongin soal bahas tadi ya solusi-solusinya. Nah sekarang kalau teman-teman ada yang tertarik sama pembahasan ini, sebenarnya kita bisa mulai dari mana sih? Atau bagaimana cara kita melangkah awalnya seperti apa? Atau jenjang karirnya seperti apa? Atau saya harus ngapain gitu ya?
Nah, ada banyak banget yang bisa kalian coba atau bidang-bidang yang kalian coba atau kalian coba explore. Itu ada yang namanya reverse engineering gitu. Wih, great. Kita kalau dengar kata engineer gitu keren ya. Nah, iya benar ada namanya istilah reverse engineering. Yang dimana reverse engineering ini adalah simpelnya kalian punya virus dan kalian bedah itu virusnya seperti apa, dipelajarin virusnya, lalu kalian bikin vaksinnya. Gitu. Karena kan untuk kita bisa mengamankan sesuatu, kita harus bisa menjebolkan sesuatu gitu. Cara jadi maling gitu kan, ya kita harus tahu satpamnya di mana, CCTV-nya di mana, baru kita bisa jadi maling. Kalau jadi maling yang tiba-tiba ngebobol rumah, itu kan malingnya kurang pintar gitu ya. Nah sama seperti reverse engineering teman-teman. Tapi bedanya ini di sisi baik, bukan jadi malingnya gitu. eh yang dipakai apa gitu ya tools-toolsnya buat reverse engineering ada banyak. Di sini disebutin ada AIDA Pro. Kayaknya AIDA Pro udah nggak ada yang pakai deh. Ada apa namanya? eh Banyak lah sebenarnya ya. Ada tools-toolsnya juga kayak biasa pakai Kali Linux gitu. Banyak banget lah yang bisa dipakai buat reverse engineering. Nah, lalu ada di sisi firmware dan hardware security-nya, itu pastinya kalian harus memahami bahasa pemrograman dulu yang dipakai sebuah sistem, bagaimana cara RAM dia komunikasi sama CPU, komunikasi lagi sama komponen lain. Nah, itu kalian harus tahu dulu bagaimana cara mereka berkomunikasi. Lalu dari situ baru bisa masuk ke dalam solusi-solusi security-nya. Tadi kayak TPM atau secure boot gitu dan sebagainya. Lalu kalau misalkan ada yang bergelut di sisi aplikasi, DevOps, Developer Application, nah itu juga ada istilah namanya AppSec atau SecOps gitu, Application Security. Dia yang mengamankan sebuah aplikasi sebelum dirilis ke Play Store, ke App Store, ke browser gitu. Nah dia yang akan mengamankan aplikasi tersebut. Ya biasanya sih pakai toolsnya Dusty yang tadi ya. Jadi dari situ bisa diinspek tuh kode-kode codingannya apakah aman atau enggak. Atau sebenarnya dia pakai library yang bajakan gitu. Yang berbayar tapi dia pakai alternatif yang lain, ternyata itu ada virusnya. Nah itu kita amanin dari sisi aplikasi security. Lalu yang terakhir itu ada lebih ke arah kompetensi itu teman-teman. Kalau ada yang suka sama hacking-hacking, ngebajak akun, misalkan bang, kamu bisa ngebajak Facebook nggak? Saya punya temen nih kesel sama dia, tolong dong dihack Facebook akunnya gitu kan. Diganti foto profilnya gitu misalnya. Nah itu masuk ke dalam yang paling bawah kanan ini ada threat analysis sama red teaming gitu. Red teaming itu salah satu tim dari Purple, Blue Team gitu dan sebagainya. Nah kalau saya sendiri di Blue Team ya teman-teman, bukan di Red Team. Tapi di Blue Team juga akan mempelajari cara hacker bekerja, kacamatanya seperti apa. Nah itu spesifiknya di red teaming gitu. Buat kalian nih yang suka apa bikin undangan titik APK disebarin ke teman-temannya iseng gitu. Nah itu cocok buat jadi hacker gitu ya. Tapi kalau di sisi cyber security-nya itu ada satu bidang khusus namanya adalah incident response. Simpelnya adalah ada satu kejadian, insiden, satu perusahaan kena virus gitu, semua komputernya nggak bisa dipakai, terus minta tebusan pakai duit jutaan dolar. Nah itu biasanya yang akan nge-handle kerjaannya si incident response atau IR lah. Kayak gitu sih teman-teman ya. Ini boleh kalian di screenshot atau ini saya share sih nanti di itu. Kayak kurang lebih kayak gitu teman-teman ya slide-nya. Udah cukup banyak ya yang saya share dan saya bagiin ke teman-teman. Ini saya serahkan ke moderator lagi ya. Buat yang mau tanya jawab. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Muhammad Rizky Tamim atas penyampaian materi yang sangat menarik, informatif, dan penuh wawasan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai potensi ancaman serta penanganan keamanan pada software dan hardware. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang biasanya paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh dikirim di kolom chat atau bertanya langsung on cam dengan menyebutkan nama. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ini menarik loh.
Atau dari teman-teman Hima juga nggak apa-apa. Reni mau nanya nggak, Ren? Ini ada, ini sambil nunggu ya. Ini dulu kesimpulannya sih lebih ke arah eh si security itu nggak cuma ngomongin soal satu layer, nggak cuma ngomongin antivirus, tapi juga layer proteksi lah. Kita nggak bisa yakin kalau hanya satu layer aja gitu yang diproteksi. Ya, Bapak Yusuf, ada yang mau ditanyain? Atau kepencet? Kayaknya kepencet deh. Lalu tadi ada zero trust mindset. Kita coba nggak percaya sama semua orang. Kita anggap semuanya hacker. Terus sama yang terakhir ada continuous skill set gitu. Supaya kita aware juga tentang security. Kalau ada yang mau nanya di chat juga nggak apa-apa kok teman-teman. Nanti kita bacain. Ada yang malu-malu gitu nggak apa-apa, di chat aja. Di chat ini ya, di chat Zoom ya, jangan chat WA ke saya. Ya sambil nunggu kali ya, nih saya spill gamenya apa ya. Ini mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu karena ada hadiahnya teman-teman. Ada hadiahnya untuk satu orang pemenang. Jadi dari 97 partisipasi ini 20 tercepat yang akan boleh main gamenya. Jadi handphone kalian kalau handphonenya bagus, mahal, kencang dan internetnya kencang, kalian akan kesempatan lebih besar gitu. Karena hanya Bisa 20 pakai orang laptop ya? tercepat. Bisa dong, bisa. Nah, iya. Bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Bebas. Ini saya share screen yang ini dia. It's share ini. Jadi ini sedikit topiknya sedikit melenceng dengan yang kita bahas, tapi sama-sama ngomongin security. Udah semoga kelihatan ya share screen-nya kayak gimana. Tampilannya udah oke belum ya? Share screen-nya. Ada target exploitation leaderboard. Ini nggak ada yang nanya kah? Atau malah langsung ke game? Kayaknya pada pingin hadiahnya doang nih. Sama sih saya juga sih. Kalau bisa saya ambil sendiri, saya ambil sendiri. Bang, mau nanya bang. Ya, Fazri silahkan. Itu kan saya pernah apa ya? Saya kan dual boot sama Linux ya, Windows-nya. Ya. Bikin apa tuh partisi di Windows. Pas pindah ke Linux itu nggak bisa dibuka partisinya. Apa itu gara-gara hardware encryption? Nggak bisa ketika buka yang Windows atau yang Linux? Saya kan dual boot sama Linux ya. Di Windows-nya saya bikin partisi baru. Pindah boot ke Linux itu, partisi itu nggak bisa dibuka di Linux-nya. Nggak ada filenya gitu, nggak nongol. Apa itu termasuk hardware encryption? Oke. Jawabannya belum tahu, tapi yang pasti Linux dan Windows adalah dua hal yang berbeda. Dua lingkungan yang berbeda, dua alam yang berbeda. Jadi wajar kalau misalkan ada sesuatu yang di Linux ada, di Windows nggak ada. Di Windows ada, di Linux nggak ada. Di Linux nggak bisa baca Windows, Windows bisa baca Linux, atau sebaliknya, atau bahkan nggak bisa sama sekali, itu wajar sebetulnya. Tapi harusnya itu emang nggak bisa. Karena beda, beda tipe partisi. Tapi kalau misalkan mau dibikin bisa saling baca, itu juga bisa. Kayak gitu. Fazri, terima kasih sudah bertanya ya. Oke bang, makasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Ini teman-teman gak harus nanya, tapi kalau mau diskusi juga boleh. Misalkan bang, saya kemarin dapat undangan .apk di WhatsApp saya
Padahal kakak saya sudah nikah, masa nikah lagi gitu kan. Nah, kan Hmm. aneh itu kan. Nah, itu juga boleh. Kenapa ya kok bisa gitu? Bisa jadi WhatsApp-nya kena bobol, bisa jadi handphonenya kecuri, kita nggak pernah tahu. Coba tanya kakaknya, kok bisa gitu. Ini ada 95 orang ya? Gak ada yang nanya apa? Oke, ya udah. Ini dilanjut aja kali ya. Gimana, host, moderator atau Kak, MC? izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Hmm. Kayak sekarang kan banyak nih, kayak marak banget ya, kayak link-link, kayak orang-orang tuh nge-share link gitu kan. Nah, itu tuh kadang kita kalau mau ngeklik linknya itu kayak ragu gitu kan, Oke. takutnya kayak scam, link palsu lah ibaratnya kan. Kayak cuman akal-akalan orang-orang aja buat ngehack akun kita gitu. Ya. Itu tuh kayak cara ngebedainnya gimana gitu, link scam sama link yang asli gitu. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Nining Inayah. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi gimana cara ngebedainnya link yang scam atau phishing atau link yang beneran atau gimana? Cara bedanya sebenarnya gampang. Kita lihat dari link URL-nya. Misalkan, selamat Anda mendapatkan hadiah dari perusahaan apa gitu ya. Nah, ketika dilihat linknya itu aneh gitu. Misalkan, katakanlah ada perusahaan makanan gitu kan. Nah, biasanya kan perusahaan itu punya domain ya, yang .co.id, .com, apalah itu, mereka punya sendiri. Mereka bayar mahal-mahal supaya mereka punya identitas, supaya dipercaya. Nah, kalau misalkan yang dikirim itu domainnya aneh, misalkan dot apa ya, .com gitu kan, kan agak aneh gitu ya namanya. Bukan yang terkenal atau bukan yang relevan sama perusahaannya itu. Nah, itu cukup harus dicurigai. Nah, itu yang pertama tuh buat kita ngelihat scam atau enggak. Nah, kalau misalkan udah terlanjur ke klik gimana gitu kan, udah terlalu excited saya dapat hadiah, siapa sih yang nggak mau hadiah? Saya juga mau. Udah ke klik, ya tapi ternyata setelah diklik, saya disuruh misalkan ngisi username, ngisi password, ngisi Instagram, ngisi nomor rekening, nih KTP, nah itu kan aneh tuh. Atau misalkan tiba-tiba ada disuruh centang lokasi GPS. Nah, itu juga hati-hati teman-teman. Biasanya yang butuh centang lokasi GPS tuh harus dipertanyakan. Seberapa penting untuk kalian mengizinkan lokasi kalian untuk dikasih ke dia. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah kitanya sih untuk bisa ngelihat ini scam atau bukan. Itu dilihat secara detail. Atau kalau dari email ya, teman-teman nanti yang kalau misalkan lulus atau mau magang atau freelance atau yang rekce di sini yang mau pindah kerjaan, apply lamaran gitu kan, misalkan di Anta Berantah di dari link-link Anta Berantah gitu, coba dicek gitu kan. Apakah email yang dapat panggilan itu dari email yang valid? Biasanya sih kalau perusahaan yang punya apa namanya, perusahaan gede gitu ya, mereka punya sistem rekrutmen sendiri dan kontaknya by email, coba perhatiin si domainnya. Misalkan @unpam.ac.id gitu kan misalkan. Nah, itu kan valid punyanya Unpam. Tapi kalau misalkan ternyata bla 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 gmail gitu kan @gmail.com itu kan aneh. Kok perusahaan gede pakainya Gmail? Itu hati-hati teman-teman. Meskipun Gmail kan semua orang bisa pakai dan Gmail kan bukan virus ya, bukan phishing. Tapi itu nggak make sense gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke kitanya supaya aware, supaya waspada. Gitu ya. Ini ada yang mau nanya lagi kah? Ini kebanyakan semester 2 ya kayaknya. Semester 1, 2, 3, 4. Ada yang 14 di sini? Oke, nggak ada. Ada, Fatima. Ya udah nggak ada yang nanya lagi ya. Mau dilanjut kah ke sesi game?
Moderator, gimana? Moderator, Kak. Oke, kita lanjut aja. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kak Muhammad Rizky Tamim atas pemaparan materi, serta jawaban dan penjelasan yang telah diberikan terhadap setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Semoga sesi diskusi dan tanya jawab yang telah berlangsung dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, setelah sesi tanya jawab, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu. Yuk, kita mulai sesi permainannya. Silakan siapkan perangkatnya masing-masing ya. Mari kita main. Oke, ya teman-teman di sini yang ikut partisipasi, ya kalian-kalian yang dengar, coba dibuka handphonenya sama komputernya, disiapkan, karena saya akan memberikan satu link khusus untuk kalian join gitu. Atau kalau misalnya kalian pernah dengar Kahoot, game Kahoot gitu ya, game Capture the Flag, duluan siapa yang jawab duluan. Nah itu gamenya seperti itu kurang lebih. Tapi sini kita game AI. Game AI itu kayak gimana gitu. Nah ini saya share dulu ya screen-nya kayak gini. Sorry. Saya stop dulu yang ini, lalu share yang ini dia. Oke. Nah, jadi di sini kan sudah terpampang jelas ya ada namanya target exploit the leaderboard. Maksudnya apa? Jadi nanti teman-teman jadi hacker ya. Anggaplah kalau teman-teman hacker, lalu coba tulis komentar deh siapa yang pakai Gemini, siapa yang pakai ChatGPT, siapa yang pakai Claude, siapa yang bikin skripsi, siapa yang ngoding pakai AI. Terserah kalian, boleh tulis kolom komentar. Nah, siapapun yang berhasil ngebobol AI yang saya bikin, berarti dia pemenangnya. Oh, Gitu. sulit ya. Yes. Kalau misalkan, jadi nanti ada top 1 ya, nama hackernya siapa. Nah, berarti dia jago nih pakai AI-nya. Buat ngelabuhin, buat ngebohong-bohongin orang tuh jago tuh berarti dia. Nah, ini saya siapkan dulu ya linknya. Udah pada disiapin belum itu si laptop dan kawan-kawannya? Cukup laptop atau handphone? Laptop boleh, handphone boleh, salah satu atau dua-duanya agak curang tapi nggak apa-apa. Nggak ada peraturan gitunya. Oke, saya share dulu linknya. Asik. Ini pakai domain ya teman-teman linknya. Jadi bukan yang aneh-aneh domainnya. Di chat Zoom ya. Sekarang kalian perhatikan chat Zoom, jangan sampai terlewat. Chat Zoom, bentar, saya nggak bisa buka chatnya nih. Oke. 1, 2. Dikasih tahu nanti ini dong. Tahu dong, aba-aba. Ya udah. Ya, nungguin ya. Iya. Ngeselin. Oke. Ntar saya buka zoomnya dulu. Nih mana nih zoomnya? Oh, di atas. Harusnya kelihatan ya saya mengetik. Oh, nanti ketika kalian klik linknya, itu isi namanya ya. Isi nama lengkap kalau bisa. Takutnya ada yang double-double, nanti saya bingung ngasih hadiahnya ke siapa. Nama lengkap sama ketika kalian ngisi gamenya. Jadi, ya kan tadi kalian jadi hacker, kalian coba bobol AI yang saya bikin. Maksudnya adalah gimana caranya AI itu ngeluarin data. Jadi saya punya data nih di dalam AI-nya, di dalam database AI. Coba kalian gali datanya itu supaya keluar sesuai sama stage. Jadi nanti akan ada 5 stage teman-teman ya. Ada 5 stage. Stage pertama itu cukup mudah. Stage kedua lumayan. Stage ketiga baru mulai kalian akan berpikir gimana caranya AI nurut sama saya buat ngeluarin data. Gitu. Saya percaya dengan kemampuan kalian lah. Gitu. Karena saya sendiri pun agak susah buat ngebobol AI yang saya bikin sendiri. Siap ya? Lihat kolom chat.
Ini kita bisa lihat BTW siapa yang udah join atau nginput namanya. Jangan lupa diklik enter ya. Oh, ada dia. Dia nomor pertama, paling cepat. Maksimal 20 ya, seingat gua. Seingat saya. Kelihatan kan ya siapa aja nih yang udah masuk. Ada Reni, Rifki, Ferdiansyah, Raka, Hani, Muyura, Sopin, Dina, Nurmala, Fahri, Ian, Rini, Indah, Ucup, Nai. Pakai Gmail loh dia. Andaiannya Gmail. Oke, siap. Emailnya kelihatan dong jadinya. Saya bisa DM kamu nih lewat email jadinya. Weh. Ini 14 orang doang nih. Oke ya, lagi loading ya. Kita tunggu saja. 17. Ini ada R doang. Ini siapa? R. Tolong nama. Nggak mungkin orang tua kalian ngasih nama R doang. Racing apa? Ini ada yang keluar nih. Kemungkinan kena refresh gitu atau internetnya nggak stabil. Adi, Eca, Adik dia keluar lagi. Kenapa kalian keluar? Kenapa keluar lagi? Atau sistem saya yang error? Kalau error bisa ngomong aja langsung ya, atau di chat. Takutnya sistem saya error karena ini saya bikinnya di lokal aplikasinya ya, bikin pakai laptop sendiri, jadi terbatas resource-nya. Cuman 16 GB RAM-nya. Baru 18 orang. Kita tunggu sampai 20. RTX 5090 Ti ini siapa? Harusnya saya bikin ada tombol remove ya, yang namanya nggak sesuai perintah. Baru 18? 19? Tes tuh, namanya tes. Selamat datang tes. Testing. Ditambahin jadi testing, terima kasih. Tapi kalau namanya aneh-aneh dan namanya kayak nggak jelas gini, nggak saya jadiin ini ya, peserta ya. Kita didiskualifikasi, sepakat ya semuanya ya. Sepakat. Kalian udah nulis effort nulis panjang-panjang nama, masa kalah sama yang cuman R doang gitu kan. Hafiz Arkan Busrori, oke. Iya, tuh ada yang di refresh tuh ganti nama tuh. Ya, kita tunggu saja. Ini namanya satu kalimat, satu ini doang kah? Juaril. Ayo, sampai 20. Ini dari 97 orang, masa 16, 20 orang masa nggak ikut? Ucup 2. Ucup, emang ada Ucup 1? Kecil ada yang kecil. Iya. Dia apa? Ya, saya tunggu 5 menit lagi kali ya, sampai 10.30. Oh ya, ini kalian akan ngerjain 5 stage-nya ini, atau batas waktu untuk ngebobolnya adalah 8 menit. Ada 5 stage, 8 menit. Nah, coba kalian alokasikan waktu sebaik mungkin lah selama 8 menit. Terserah mau pakai AI lawan AI bebas, atau mau teman kalian tarik-tarik, ini tolong apa nih promnya gitu kan. Saya ngetik apa nih gitu. Boleh tarik-tarik temennya gitu. Hayesa, Rifki, Hani Okita. Ini R doang siapa ya? Ini nggak ikut ya, mohon maaf ya. Mbak atau Mas atau Pak, Bu yang namanya R doang. Tidak saya ikut sertakan. Silva, A-nya banyak banget.
Kita tunggu sampai 10.30. Linknya mana bang? Loh? Emang nggak ada linknya? Baru Saya join kirim kali. ulang. Oh, joinnya di sesi terakhir ya? Ya nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa kalau ini skill. Kalau misalkan merasa, oh saya sudah jago kok gitu kan. Ya nggak apa-apa. Boleh ikut gamenya gitu kan. CEO, oke. Terima kasih CEO. CEO masih ikut game ya? Agak gimana gitu. Alucard ya ngasih nama aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa, kalian unik-unik ya. Sistem komputer memang luar biasa. Bangga pasti. Dosen-dosen kita. Pertalite. Oh, Pertalta. Thomas Alva Edison, dia bangkit. Sepuluh dua tujuh, oke. 10.28, 2 menit lagi. Nanti akan kelihatan ya, saya bisa ngelihat kalian itu ada di stage berapa dan berapa lama nyelesainnya. Ini ada time-nya berapa. Nanti akan bisa kelihatan kok. Nanti statusnya di sini akan kelihatan lah. Selama 8 menit itu ada di stage berapa kalian. Yang menang itu di stage 5. Tapi kalau misalnya nggak ada yang stage 5, saya ambil yang paling gede. Entah di 4, entah di 3 gitu. Oke, udah 20. Tapi masih 2 menit lagi. Ini ada Ardi. Ardi mana nih? Ya tadi nggak ada Ardi deh awal. Mas Aldi, iya. Mas, siapa tahu ada Mbak Aldi. Atau Pak Aldi ya, jangan-jangan ya. Pak Aldi. Semua orang bisa ikut ya, teman-teman ya. Yang ada di sini maksudnya. Jangan satu RT diikut sertakan. Nanti nggak kuat laptop saya. 19 orang, masih ada 1 slot lagi loh. 1 slot lagi dan 1 menit lagi sebelum dimulai gamenya. Sepuluh 29, 1 menit lagi. Ada hadiahnya loh teman-teman. Masa sih nggak mau hadiah? Oke, sini saya pindahin dulu ke bawah. Oke, sip. Apakah sudah 10.30? Oke, sudah 10.30. Ini saya mulai ya. Dipersiapkan jempol jarinya 10 jari kalau pakai laptop. Kalau boleh juga sebelahnya Gemini, sebelahnya game saya. Silakan. Yang senyum-senyum tuh ngerasa biasanya. Itu juga boleh ya. Sama perhatikan perintahnya sih. Jadi nanti ada perintah, kalian disuruh narik data apa. Misalkan suruh minta password gitu kan. Nah itu kalian gimana caranya supaya AI ngasih password gitu, oke? Siap ya, saya... Oh ini kurang jadi 18 nih. Saya buka gamenya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 2,5, 3. Oke. Kalian coba. Udah bisa di prompt tuh. Waktu sudah berjalan teman-teman, 8 menit ya waktunya. Disimak baik-baik. Yang jago nge-prompt, yang suka pakai AI harusnya sangat jago mengelabuhi AI. Fokus, jangan lihat teman sebelah. Soalnya sama kok, tapi caranya berbeda-beda. Atau ada yang pakai AI. Halo GPT, tolong, saya lagi main game nih, cara ngebobol AI. Gitu, bantuin saya dong ngebobol AI gitu. Itu juga bisa. Maunya dia kak, waduh. Oke, sudah mau 1 menit.
Wih, ini udah ada yang stage 2 nih, ada Reka sama Emsop. Ini Emsop siapa ya? Udah ada yang stage 2, gampang lah ya, satu ya, easy lah ya. Sabtu mah cuman berikan saya ini ya, selesai. Tuh. Perhatikan baik-baik ya teman-teman kata kuncinya yang ditanda kutip. Kalian suruh ngebobol sesuatu apa gitu. Bukan rumah yang pasti, karena kita digital. Ada sih. Wih, ada yang ketiga tuh, ada Raka Novian Yudhistira, dia memimpin. Ini sangat sengit sekali teman-teman. Enggak sih, cuma baru ada satu doang semuanya ya. Baru cuma ada satu, si Raka sampai stage 3. Kan nanti bagi PPT-nya dong di grup webinar sisi biar bisa dibaca-baca lagi. Boleh. Anissa Tri Oktaviola. Boleh Mbak, nanti tim panitia akan ngirim ya PPT-nya. Wih, itu dia masuk stage 4. Raka Novian Yudhistira. Oke. Masih ada kesempatan teman-teman, masih ada kesempatan, masih ada 5 menit 34 detik lagi sampai level 5. Di level 4 itu sangat oke, di level 5 kayaknya gue terlalu mudah buat ngasih ininya. Coba kita lihat lagi. Msop sampai level sampai stage 4. Ini yang lain mana nih? Kok baru sampai 1 doang ini? Oke. Pertandingan terakhir ya. Pemenang adalah Raka Novian Yudhistira. Selamat kepada Raka Novian Yudhistira dan Nastrai, kepada teman-teman semua. Ada Msop, ada Rini, ada Reni. Teman-teman juga boleh selagi waktunya masih jalan ya, 8 menit. Itu dicoba-coba lagi sampai berhasil meskipun nggak dapat hadiah. Gitu. Ini kata Hafiz Arkan, Mas Raka dia overpower kah? Dia aslinya CEO yang menyamar itu. Kayaknya dia developer deh. Kayaknya dia AI prompter, AI ini. Tapi nggak apa-apa ya. Dia sudah membobol AI yang saya bikin. Datanya keluar ya. Bisa dilihat semua di situ apa yang keluar datanya. Jadi nanti Mas Raka Novian Yudhistira, ini cowok apa cewek ya? Mas atau Mbak Raka, boleh nanti kontak saya melalui panitia atau nanti saya kontak langsung buat minta kontaknya Mas Raka. Kayaknya nggak mau bantu katanya Bang. Iya benar, karena saya bikin supaya nggak boleh ada yang bisa bantu lah AI-nya. Gitu. Oke, Msop posisi kedua gitu. Cepet banget weh. Ya Raka Novian Yudhistira, saya catat dulu namanya. Jadi teman-teman, ini adalah aplikasi yang teman-teman bisa juga teman-teman bikin, atau ada yang mau source code-nya, nggak akan saya kasih. Yang pasti ini adalah salah satu dunia security. Security nggak cuma level yang tradisional yang kita tadi ngomongin itu tradisional atau konvensional, tapi bahkan sampai level modern kayak AI. AI pun bisa dibobol. Berarti ada solusi security juga dong. Seperti apa solusinya? Mungkin di webinar yang lain, nggak di sini. Gitu. Ini menarik sebenarnya, bisa dibahas bagaimana cara kita mengamankan AI supaya AI-nya itu nggak bisa ngebocorin. Oke, siap Kak? BTW thanks sudah naikin heart rate pendengaran. Heart rate mungkin ya, heart rate pagi-pagi. Oke. Oke. Jangan-jangan dia nih yang bikin Copilot, yang bikin Gemini, dia nih developer nih. Mas Aldi, Raka keturunan AI. Ini sejauh ini cuman ada 3 orang nih yang sampai stage 5. Sesusah itu kah teman-teman? Atau kalian tidak pandai berbohong? Pertahankan ya, kalau tidak pandai berbohong. Di satu sisi baik, di satu sisi tidak dapat hadiah. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman webinarnya. Saya akhiri, saya close dulu share screen-nya. Dan saya kembalikan ke moderator atau host atau ini MC.
Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam game tersebut. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Karis Muhammad Rizky Tamim, dosen, panitia, dan seluruh peserta. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya Dela Fapliani, pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada materi atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Dan acara yang itu untuk ini marilah sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi teman-teman yang belum absensi, silakan untuk absensi yang kirim di kolom komentar. Baiklah, saya selaku MC pamit undur diri. Dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Zena? Ini saya nggak bisa buka kolom komentar. Oke, sebentar, saya kirim. Loh, mana sih? Coba saya itu dulu. Aduh. Bisa buka link. Belum. Udah di kolom chat ya, teman-teman.
Bibi main. Iya, diam-diam nanti di sana dia jajan. Bunuh sih mendak. Kan Ih, nanti main malah. Ay, panas amat ha. Coba di asan sa etik. Kadang na, kadang. Kadang na ka. Aduh, aing medakling na euy. Yang sudah absen boleh keluar ya teman-teman.